Pada babak grand final di hari yang terakhir. Let's go Survivor. Kita meluncur menuju Nextera. Yes, itu dia Nextera. Sudah kita lihat bagaimana garis pesawat cukup adil dan seperti biasa dengan garis pesawat yang adil tentu akan mempermudah ke-12 tim untuk turun ke drop zone masing-masing. Sementara Rust Town sudah dihuni oleh dua tim berbeda. Ada OP Phoenix dan juga adanya tim Vagos di sana. Intellect Center bahkan. Ada EVOS IC dan juga AP harusnya yang ada di area tersebut. Banyak banget early game yang terjadi fight. Bahkan di Farmtopia pun sama, ada 3 tempat sekaligus. Tapi lihat terlebih dahulu bagaimana Kanom sudah mulai memanfaatkan mini ujinya dengan cukup baik. Mentengkan seorang Nuna di depan sana. Bahkan teman-teman yang lainnya, FOG ternyata yang ada bukan AP, sorry. Dan ternyata FOG hanya tersisa 2 player saja. Akankah Kanom dan juga Peter Pan masih bisa untuk mengamankan posisinya masing-masing, mengenal mereka di posisi yang cukup terbagi. Kanom akan mungkin ditugaskan untuk mengalihkan perhatian terlebih dahulu sehingga Peter Pan bisa mundur sejauh mungkin. EVOS Bella dan juga satu temannya yaitu Sue sudah mulai maju ke arah depan, tapi sayangnya Sue harus ter-take down. Maju ke depan sana dengan health point yang sudah mulai terkuras. Kanom harusnya agak sedikit sulit dan tidak punya waktu untuk bisa reset kembali. Bella maju ke arah depan sana, udah ada satu senjata AK yang sudah mulai digenggam, bahkan adanya rasa dilakukan. Akankah Bella bisa memberikan perlawanan? Ternyata tidak. Di jarak seperti itu menggunakan AK gua rasa nggak begitu working. Baik. Gokil banget coy. Ternyata lagi Forgy mengirimkan anggotanya ke Intellect Center, membuat mereka juga kehilangan 2 orang tapi mampu mendapatkan 2 poin tambahan. EVOS mereka nampaknya memang mau ditabrak dengan ada Lady Forgy juga, tapi kondisinya tadi sempat dapetin 1. Untungnya Nune udah di revive juga. Sorry, Jen atau Nune tadi yang sempat revive. Intinya EVOS Device sebenarnya masih bisa keluar dari Intellect Center jika memang mereka ingin juga hal itu terjadi. Sedangkan kalau kita melihat ke area Farmtopia di sisi tengah cenderung pertempuran tidak begitu intens, tapi dengan adanya pertempuran yang pecah ini membuat akhirnya Sensianya juga bisa dapetin pundi-pundi poin eliminasi. Belum usai, belum selesai. Di sisi yang berbeda, EVOS kali ini masih bisa menebarkan seorang Kanom dan Jena menutup pergerakan dari seorang Kanom. EVOS mampu untuk reset secara utuh kali ini. Wah, luar biasa sekali permainan dari EVOS IC yang bisa reset kembali. Tapi di balik itu semua aku juga mau ngasih info ke kalian semuanya Survivors biar nggak terlalu tegang juga. Kira-kira siapa di sini yang fansnya Onyx? Karena dunia games ini lagi ada kolaborasi eksklusif dengan Onyx, mulai dari t-shirt, jaket hingga keychain semua ada. Jadi buruan langsung aja kalian cek websitenya sekarang di www.duniagames.co.id. So let's go. Biar apa bang? Biar kalian dapat jersey eksklusif karena memang itu yang dibutuhkan kawan-kawan ya. Betul. Gak semua orang punya guys. Itu adalah eksklusif gitu kan. Nah, sisi yang berbeda dari tim Vagos kali ini akan coba untuk menerima serangan yang membuat mereka pun kewalahan. Ya ampun, Juna akan menjadi musafir karena 3 anggota, 3 temannya harus kandas di tangan Vesaka Violet bahkan tanpa ada perlawanan yang cukup signifikan. Ini masih loh, KMG masih coba untuk melakukan ini lagi ya, ngebal lagi ke Intellect Center, ngirim dirinya kembali tapi menjadi santapan yang empuk juga buat EVOS IC. EVOS IC sekarang udah nyaman banget, early game udah terlewati dengan 5 poin eliminasi di kantongnya. Terus juga nggak kusut, ini akan ngebuat mereka keluar sebagai dan mendapatkan gelar juara nantinya. Kita melihat bagaimana 3 poin eliminasi dari Sensena sebenarnya yang dapat mereka mendapatkan itu di arah tengah gitu. Tapi sekarang rotasi mereka ini cenderung untuk bergeser sejenak. Sebenarnya ini beresiko jika nantinya ada tim-tim yang datang dari seberang juga membuat mereka kewalahan. Karena bisa jadi akan dari 2 arah, dari tengah datang ke arah mereka, dari seberang datang ke arah mereka. Dan itu kan malah ngebuat posisinya jadi nggak enak banget gitu kan. Iya betul, jadi nggak enak banget dan mereka juga salah satu tim yang butuh banget intinya performa yang maksimal lah lebih tepatnya. Karena kalau ngomongin poin untuk bisa jadi juara, gua rasa agak sedikit sulit untuk Sensena. Sementara di POV yang berbeda, kita bisa lihat bagaimana Jazz Academy sudah mulai kehilangan 2 playernya dan berhasil di-revive kembali at least. Dan mungkin upaya regroup akan coba dilakukan, bahkan resource harus mereka kumpulkan lagi sedari nol. Even banyak banget fight yang terjadi di early game ya, tapi lihat masih ada 12 tim utuh. Dan kali ini lihat bagaimana Last Team sudah berhasil menculik 1 persatu player daripada AAP.
AP di depan sana, 2 orang dicolek dengan begitu baik. Bahkan di area tersebut nggak cuma last team aja, tapi adanya AAP yang juga menjadi gangguan ataupun OP, lebih tepatnya OP Phoenix yang sudah mulai jadi gangguan terhadap AAP yang kehilangan 2 playernya. Sementara last team dengan permainan yang sabar mereka ciptakan, DK Square akan coba dikuasai, bahkan setup udah mulai dilakukan karena zona juga gua rasa masih ada di sana, masih cukup aman tempat DK Square tersebut. Dan Jazz Academy yang tadi sempat gua bilang bagaimana mereka udah berhasil bisa revive kembali teman-temannya, tapi kesulitan mereka untuk bisa regroup kembali karena banyak banget tim-tim yang udah ada di sana. Mereka mau regroup pun bakal kelihatan oleh Eclipse salah satunya. Ya, Nextera menjadi map yang paling susah ya kalau mau melakukan reset. Apalagi cenderung dengan di area pocket sudah tidak bisa revive lagi. Itu kan harus nyambangi vending machine. Nah, vending machine di area Nextera itu kemungkinan besar pasti ada penghuninya, teman-teman. Iya, setuju. Dan itu yang ngebuat akhirnya setiap tim itu kesulitan untuk mendapatkan potensi revive dan reset di kompon yang nyaman. OP Phoenix bahkan harus terhitung tusun kali ini. Aduh! Tesa Gaming gimana ini Tesa Gaming? Tesa Gaming! Sayang banget sih OP Phoenix, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tapi kita move on terlebih dahulu. Melihat posisi dari EVOS IZ yang mulus banget perjalanan mereka di Intellect Center, berhasil untuk menjadikan resiko malah keuntungan buat mereka gitu kan. 6 poin eliminasi mereka dapatkan dan perjalanan mereka pun ke area selanjutnya, ke checkpoint selanjutnya masih dikat oleh tim yang lain. Masih ada ternyata Lady 4G di sini. Lihat bagaimana gak puas FOG masih berusaha untuk masuk ke Intellect Center, bahkan dengan 4 player utuh. KMJ dan kawan-kawan sudah berhasil untuk reset dan lihat lawannya ternyata gak cuma EVOS IC tapi juga ada tim Vagos di sana, Bayu. Wah, kalau fokusnya ganti karena tim Vagos sih jadi kelepas investasinya ya. Iya, sayang banget. Objektif yang coba dimainkan sama Lady 4G yang ada di kepala mereka adalah tusunin EVOS IC. Maka dari itu mereka balik lagi. Tapi lihat sekarang ada tim Vagos. Kemudian tumbang 2 dari tim Vagos di tangan seorang Peter Pan. Kalau Lady FOG mikir bahwa EVOS-nya udah selamat, udah tumbang di Intellect Center dan mereka salah, mereka yang bakal artinya ngelepas dari EVOS IC dan mereka yang gagal untuk menemukan objektif mereka, yaitu meratakan EVOS IC dengan cepat di area early. Raja Sign juga akan bertempur dengan adanya Eclipse kali ini, bermain di area Grave Lab. Sudah ada lantai atap juga yang bakal coba dikuasai dari arah rooftop planetarium. Raja Sign kali ini bakal coba paksa untuk mundur terlebih dahulu karena ngelihat dari segi posisi yang memang Raja Sign ini nggak bagus. Mereka datang secara terburu-buru, setup mereka juga cukup berantakan. Udah gitu, posisi mereka terlalu terbuka, mudah sekali untuk ditembaki, dihajar oleh masing-masing anggota dari Eclipse. Walau dalam keadaan terpisah, Eclipse harusnya masih bisa mendominasi dan harus respect play. Kali ini Raja Sign juga harus berpindah. Kalau Maxen di sini juga nggak bakal ada fungsinya. Kenapa? Nggak dapat apapun, zona juga nggak ada di sana. Dan EVOS IC kali ini mereka turun dan reset ke area Rushtown. Ada Anti ternyata yang juga akan coba untuk memberikan tembakan, tapi Anti yang baru di reset juga salah memilih drop zone, salah memilih tempat untuk turun yang membuat dirinya harus terjatuh. Dan Anti pun kandas kali ini. Ya, Anti kandas padahal mereka adalah salah satu tim yang tadi sempat hampir tertumbangkan tapi masih bisa reset kembali. Tapi sayangnya di situasi yang tidak begitu aman, bahkan ada 3 player sekaligus dari EVOS IC di arah sana. Dan siapa yang menduga sih gitu kan, di area Rushtown juga nggak kedapatan zona yang aman, tiba-tiba ada 3 player dari EVOS IC. Sementara FOG dengan situasi sulit mereka di early game, tapi ini nggak jadi penghalang dengan mereka bisa reset kembali. Resource-nya juga udah mulai kekumpul sedikit demi sedikit. Bahkan tadi mereka sempat menculik beberapa player dari tim Vagos. Dan kali ini mereka udah di posisi yang cukup aman, udah masuk ke zona yang aman di area boxing gym. Kita bisa lihat bagaimana posisi daripada setiap tim sudah mulai terbagi. Salah satunya ada Sain Seina di sana dan gua harap mereka bisa maksimal di game kali ini. Even mereka nggak punya kesempatan buat dapetin juara, tapi at least mereka bisa lah untuk nunjukin performa terbaiknya untuk Sain Seina. Betul. Kalian udah sampai babak grand final, at least jangan ada di posisi 12 terakhir. Itu juga bakal jadi objektif pride untuk kalian gitu kan. Dan sudah akan ada pertemuan antara Puis
Dan juga Rahel udah kemakan zona, sakit juga dari segi zona, kemudian SPA juga benar-benar sedikit, sisa 20-an kalau nggak salah, jadi terkena solo tembakan juga udah cukup menumbangkan karena serangan Rahel. Nggak bisa kasih perlawanan yang cukup signifikan, tapi AAP kali ini harusnya masih bisa bertahan dan mereka juga masih bisa melakukan reset berkali-kali. Zona berada di sekitaran Plazaria, Deca Square dan juga Boxing Gym di area tengah-tengahnya. Artinya tim yang bertahan di kompon masing-masing 3 kota tersebut akan berfokus ke area tengah. Yang ada di tengah bukan diuntungkan, malah bisa dihajar. Last team tadi udah dapetin posisi yang paling tengah. Kalau mereka terlalu lama di tengah kemudian tanpa sadar mereka membuka tembakan, mereka yang akan diincar oleh setiap tim yang berada di area pinggiran agar bisa membuat jalan untuk mereka sendiri masuk ke dalam zona yang sudah ditentukan. Lady 4G kali ini bertemu dengan ada tim Vagos berhasil. R12 harus tumbang begitu saja. Ada Ailey juga yang harus kandas. Ivo Saisi juga mengalami pertempuran kali ini. Ahas bahkan coba dimakan, coba didobrak. Satu orang berhasil diambil begitu saja. Bella coba masuk dengan gagah berani. Hampir aja benar terjatuh. Oh my God. Bahkan 2 kali ini. Karena Kambum dengan melontarnya luar biasa. Sui juga masih memakai melontar. Hati-hati Sui. Kena karena diri sendiri, untung aja nggak tumbang. Dunia juga masih mampu untuk di-revive terlebih dahulu. Bella juga harus sama. Akan ada revive juga yang bakal coba dilakukan. Kali ini Pos IC tidak kehilangan siapapun. Dan Joss Academy harus menghilang di posisi yang ke-11. Luar biasa fight yang terjadi dan ini duel antara eksplosif setiap tim ya. Bagaimana tadi posisi dari Sui yang berhasil memanfaatkan eksplosif ataupun M79 dengan sangat baik karena presisi aimnya luar biasa banget. Dia mengarahkan di tempat yang pas, tapi sayangnya tadi ada momen di mana Kluol jadi penghalang sehingga poin daripada Sui harus terkuras dan membuat player daripada EVOS harus bisa reset kembali. But at least mereka bisa loh untuk ngulangin Jazz Academy dengan situasi satu player tersisa tadi di dalam kemampuan yang mereka miliki. Sementara di Boxing Gym, seperti yang gue bilang tadi, banyak banget tim yang masih ada di sana dan terjadi team fight. Di tengah zona sudah mulai bergerak, artinya ini akan menjadi kerugian untuk setiap tim yang ada di sana. Eclipse dengan 8 poin eliminasi, bahkan mereka masih utuh dengan 4 playernya. Kali ini mereka akan berhadapan dengan Vesaka. Aleta berhasil diculik, masih ada Desi di depan sana. Akankah Desi bisa survive dengan situasi yang cukup mencengkram? Bahkan dobrakan yang luar biasa dilakukan sehingga Eclipse berhasil menyulitkan posisi daripada Vesaka Violet. Betul, lihat bagaimana ternyata udah ada Vesaka Violet yang memang harus tumbang di tangan Eclipse. Puas di posisi ke-10, 9 tim tersisa masuk zona yang keempat. Udah ada Evo Saisi juga yang membuka beberapa tembakan sekaligus ke arah Eclipse, memberikan pembalasan tembakan yang coba untuk menyambut ke arah mereka, dan zona sudah mulai terlihat. Last team yang bakal dapetin kompon di tengah zona. Resikonya apa? Tertabrak dari tiga tim yang ada di kiri, kemudian 2 tim yang ada di atas harusnya bakal mampir dulu ke area tengah. Sedangkan yang di kanan itu masih bisa tertahan dengan adanya satu kompon juga yang bisa dimaksimalkan. Dan Lady 4G kali ini coba loncat, mereka cukup gegabah, berhasil ditembakkan di tangan seorang Ella. Ini akan menjadi momentum untuk kerja Sen bisa memberikan perlawanan, tapi lihat bagaimana seorang Ella mainnya sendirian, dapat satu, coba melakukan ending dan ternyata terlalu jauh juga, dimakan pada akhirnya sama seorang Kano yang kali ini tidak mampu tertolong. 3 lawan 3, enggak 3 lawan 4 karena revive juga sempat dilakukan terlebih dahulu. Artinya dari Lady 4G masih bisa untuk memegang kendali, tapi mereka yang perlu mereka ingat adalah tidak mendapatkan zona. Sedangkan zona sudah mulai bergerak akan menutup ke arah mereka dan mereka dipaksa untuk masuk sejenak. Tembakan dari atas, Nanoy coba untuk mendapatkan free hit kali ini, berhasil untuk memberikan beberapa damage, tapi masih bisa salsa, tidak mampu ternyata untuk memberikan penggocekan. Satu orang harus tumbang dari Lady 4G juga tidak 100% aman karena tembakan yang mengganggu karena mereka membuat posisinya harus tumbang begitu saja. Tidak ada rasa kasihan kali ini dan langsung coba di-absen 1 per 1. Lady 4G masih bisa bertahan dengan 14 poin eliminasi. Saintseda harus tumbang di posisi ke-9. Ya, di posisi ke-9, posisi yang tidak begitu baik. Sementara kita masih melanjutkan melihat bagaimana posisi dari FOG. Dan mereka tryhard banget untuk bisa masuk ke zona berikutnya karena dengan lawan yang ada di depan mereka, even mereka bisa meluluhlantahkan, tapi waktu yang mereka makan cukup banyak. Raja Shine berhasil dibuat sulit juga dengan adanya Zeta yang hanya sendirian, tapi Zeta bisa menculik 1 per 1 player dari FOG, sementara Izigar ada di sana. Tentu ini akan menjadi hambatan untuk kedua tim sekaligus yang ada di area bibir zona. Sementara FOG dengan 3 player yang masih ada, masih berusaha untuk memberikan perlawanan. Hiroshi ternyata terus tereliminasi di posisi ke-7. Masih ada 6 tim kali ini dengan situasi
yang cukup mencengkram untuk Lady 4G. Sementara masih ada Segar yang berusaha untuk memberikan perlawanan di kempon yang mereka punya sejauh ini. Dan dua tempat disibukkan masing-masing karena Nextera kita tahu sendiri area yang banyak terbuka tapi banyak banget kempon-kempon yang terpisah. Seperti yang kita lihat, satu kempon bisa banget dihuni oleh dua tim berbeda. Bahkan masih ada EVOS IC yang memberikan perlawanan terhadap last team yang ada di depan sana. Banyak peluang terpop up untuk setidaknya membuat posisi EVOS IC sulit untuk memberikan damage dari area tersebut. Sementara adanya Jena ternyata yang menunggu di area luar tentu menjadi suatu hal yang cukup menyulitkan Lady 4G di sisi lain tereliminasi. Masih ada perlawanan daripada EVOS IC. Lihat bagaimana Segar sudah mulai keluar dari kemponnya, bahkan berusaha untuk masuk ke area kemarin dihuni oleh EVOS IC. Last team dipulangkan. Masih ada 4 tim lagi, masih banyak banget tim-tim yang ada di sana, Bayu. Betul, ini akan jadi pertarungan terakhir. Berarti ada Segar, kemudian EVOS IC. Dua tim lainnya itu satu ada Eclipse, satunya lagi masih belum terlihat. Dan Eclipse juga mengirimkan 2 anggota ternyata yang bisa untuk masuk memberikan pressure. Tapi itu tidak akan cukup mengingat dari EVOS IC yang masih utuh juga di arah atap. Mereka bisa ngelihat ke area bawah, itu akan mudah sekali untuk terprediksi setiap orang yang coba untuk bertempur di area bawah. Sedangkan dari EVOS-nya ini bakalan nyaman banget serta nyayur banget di dalam segi posisi demi bisa mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi. Nah, tembakannya udah mulai dibuka lagi. Lihat bagaimana ada Portal Go juga yang bakal coba untuk di open up terlebih dahulu. Aurora Vision juga akan terbaca, membuat dari para penggawa EVOS kali ini harus ngerem sejenak di sisi yang berbeda. Segar nahan nafas, tidak mau bertemu bersama dengan tim yang berbeda. Kali ini 17 poin eliminasi sudah dikantongi. Ini akan membuat mereka mengangkat gelar juara dari Women Club Series Free Fire season yang ke-6. Luar biasa sekali EVOS IC, dan kita masih menunggu zonanya untuk menyusut. Nah ini dia ya, zonanya nggak menyusut lagi kawan-kawan ya. Nggak menyusut lagi. Nggak bergeser. Nggak bergeser lebih tepatnya, bukan nggak menyusut, iya, sorry. Gue juga iya aja terus. Kalau menyusut pasti menyusut, tapi biasanya masuk zona yang ke-6 itu bakal ada pergeseran zona. Tapi ini enggak. Itu akan membuat beberapa tim keluar dari komponnya dan bisa saling bertempur antara satu sama lain. Tapi yang ini tidak sama sekali, gue nggak tahu ada masalahnya apa, tapi yang jelas ini akan membuat beberapa tim jadinya cukup bingung nih mau menanggapinya seperti apa. Apakah kalau nantinya kita terlalu agresif jadi kita yang di ini ya kan, kita yang nerima kerugian maksudnya. Betul, itu kalau dia. kita yang main defensif juga serba salah gitu. Jadi kondisi dari EVOS kenapa bisa gue bilang serba salah dengan adanya zona yang tidak bergerak ini akan membuat dari EVOS-nya mau nggak mau tetap stay dan nggak akan ngebuka tembakan terlebih dahulu sampai mereka bener-bener tahu fakta bahwa di situ memang ada satu tim atau lebih dari satu orang gitu kan. Makanya gue bilang, gue belum bilang sih sebenarnya. Gue bisa bilang posisi dari Jena itu mahal banget tadi. Dia ngejarak daripada teman-temannya dan dia bisa ngasih info yang mahal untuk 3 player dari EVOS IC yang ada di atas genteng. Sementara lihat bagaimana pergerakan dari Eclipse yang terdetek dengan cukup baik oleh player daripada EVOS IC. Mereka berhasil menculik satu persatu sehingga hanya tersisa Sinta saja sendirian sana. Sinta tahu ada Zeta di sebelah kanan, dia coba kasih pressure tapi nggak bisa terlalu gegabah. Mengenal Eclipse hanya sendirian saja, sementara Jena sudah berhasil untuk regroup kembali. Scoop dilakukan, tapi lihat bagaimana pertahanan dari Segar patut dipertanyakan. Lihat setup yang mereka miliki masih bisa kebobolan oleh seorang Jena yang ada di bawah sana. Sementara Segar di posisi yang sedikit kelipungan, bagaimana tembakan sudah mulai terdengar bahkan terjadi di dua arah yang berbeda. Riva akan coba dilakukan, Jena akan coba memberikan damage daripada sniper di jarak sedekat itu. Sementara EVOS IC masih bisa memenangkan pertarungan sehingga mereka adalah tim yang berhasil mendapatkan buya di game ketiga kita hari ini. Iya, kalau kita